Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Desember 2021. Tanggal yang dipenuhi dengan angka-angka istimewa 2012-2021. Kembali kita bersama-sama mendoakan novena Natal hari yang kelima. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Betlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami ini. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di Indonesia ada yang namanya BNPB, kepanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berhadapan dengan rupa-rupa bencana termasuk di dalamnya pandemi COVID ini, kita bersyukur karena gerak cepat dan tanggap dari BNPB hingga Indonesia menjadi negara yang senantiasa tanggap terhadap bencana. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel memberitakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi juru selamat dunia.
Karena heran akan kabar ini, secara logis Bunda Maria mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami. Sangat masuk akal sekali apa yang dinyatakan oleh Bunda Maria ini. Namun, respons Bunda Maria yang awalnya secara logis, kini ia menjawab secara iman. Bunda Maria mengatakan, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, yang artinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan lagi pernyataan yang secara logis, namun sebuah pernyataan iman untuk berserah pada kehendak Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria dalam hidupnya menanggapi kehendak Allah dengan menjadi hamba Tuhan. Ia menyerahkan diri untuk melaksanakan kehendak Allah. Semoga kita pun meneladan Bunda Maria untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang mau setia dan sedia melaksanakan kehendak Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.